BCA-nya malah sekarang lagi turun kok. Bukan. Yang BCA lagi sebagai profit perusahaan net itu profitnya berapa 3 bulan terakhir? sebenarnya Oke. nggak ngerti sih kok. Oke, kalau kamu nggak ngerti itu, kamu jangan pernah melakukan yang namanya stock picking, Vira. Dan itu 51 juta, ada BCA, Mandiri, BRI, ada US, ada American Strategy, ada Ya. Apple, ada Visa, ada Tesla. Sebenarnya gini, kalau kamu mau belajar cara analisa perusahaan, kita bisa kasih kamu banyak banget ya ilmu untuk analisa perusahaan. Tapi ini untuk investor profesional. Contoh misalnya, kalau kamu pilih Visa itu bagus, kenapa? Karena itu ada network effect di sana, ya kan? Ya. Susah untuk direplika, biar itu entry tinggi, ekonomi multi besar. Perusahaan-perusahaan kamu itu nggak jelek, kira. Tapi kamu aja nggak tahu net profitnya BCA. Gitu. Jadi saran saya itu 51 juta untuk segitu banyak tuh kayak Iya. Bro Kakak bilang itu namanya supermarket, Vira. Mending fokus ke misalkan mau beli BCA aja tuh. Iya, gue setuju ya. Walaupun BCA itu ada resiko, misalnya idiosyncratic risk, misalnya resiko perusahaan itu kenapa-napa. Ya. Tapi BCA unlikely lah kenapa-napa. Jadi kalau kamu memang mau deploy 51 juta ya mending BCA aja, Fir. Benar. Itu terlalu banyak tuh, sampai ada Visa, ada Teslanya segala macam. Itu yang pertama, ya. Jadi simplifikasi, kadang simple is king dalam investasi. Setuju. Kamu nggak perlu ribet-ribet. Ya, kamu bikin portofolio 51 juta, itu cukup BCA cukup itu. Ya Vira ya. Yang lainnya likuidasi dulu semua. Kamu pilih salah satu antara 51 juta itu mau BCA doang atau mau S&P 500 doang. Benar. Pilih satu. Gitu. Itu yang pertama. Karena kamu no idea terhadap saham-sahamnya, begitu kamu punya satu BCA, kamu pelajari dulu gitu. Oh, di rootnya siapa, manajemennya siapa yang ngerjain sih? BCA ini bikin duitnya dari mana aja gitu. Apakah besarnya di consumer loan? Apakah besar di corporate loan? Micro loan-nya berapa gitu. Kamu pelajarin dulu ya, tier 1 capital, tier 2 capital, tier 3 capitalnya, net interest margin dari BCA-nya itu berapa. Jadi kamu beli satu, belajar untuk analisa kalau mau jadi investor profesional, bro. Yes. Kalau nggak mau ya main beta aja kayak tadi kita bilang Alexander. Tapi kita yakin ya bro ya, Vira ini kan dokter juga di Papua, spesialis lagi. Yes. Pastinya tidak punya waktu sama sekali. Jadi gue lebih condong, saran gue antara ke BCA doang kayak bro kakak bilang, betul, atau ke S&P aja. Kalau punya aksesnya. Kalau punya aksesnya, tapi kalau nggak punya ya BCA aja udah oke. Itu yang pertama. Karena udah ada DSNP tadi. Betul. Kecil kayaknya. Kripto ini lebih sulit pasti kan. Vira ini nggak ngerti, BCA aja belum ngerti, apalagi di kripto. Jadi kriptonya ini akan mungkin gue pindahin ke equity semua bro. Kalau gue jadi Vira. Sampai bikin seratusan juta lah. Di BCA aja seratusan juta itu nggak masalah. Oke. Obligasi, oke, fine. Kita nggak akan buat atas karena preferensi orang. Emas juga kan, perhiasan mungkin dipakai atau apa, nggak masalah ya. Nah tabungan nih, problemnya tabungannya kemana? Itu kan. Jawabannya kamu cari apa yang kamu tahu, Vira. Kamu kira-kira mau investasi seperti apa? Targetnya ini apa? Investasi. Kita mau nanya dulu, target investasi apa? Pertama sih mau ke dana tabungan anakku. Kalau saya hitung-hitung kasar itu mungkin sampai di 2039 dengan inflasi per tahunnya 15%, saya butuh 9,5 M. Ya. Oke. Jadi kamu mesti cari investasi yang kira-kira menuju ke sana kan. Nah, tapi problemnya senjata paling utama manusia untuk mendapatkan portofolio yang besar itu adalah income. Gitu. Pasti. Karena earnings power kamu itu yang paling penting. Karena dari earnings power kamu itu kamu bisa muncul yang namanya savings rate. Nah, savings rate ini makin tinggi di level pendapatan 100 juta kamu, ini building portofolio itu cepat Vira sebenarnya. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu cuma tabung aja setahun ya. Itu bisa besar sekali. Let's say kamu bisa nabung 50 juta aja udah 600 juta. Gitu kan. Kamu bisa tabungnya cepet nih. Nah, target itu kan 15% per tahun kan, anak 9,5 M mungkin tuh sampai kuliah kali ya bro ya. Yes. Dan lebih harusnya ya. Jadi saran kita adalah kamu cari investasi yang kira-kira bisa 10-11% per tahun ya. Nah itu biasa ada di mana? Satu, contoh BCA itu bisa, tapi dividennya kamu reinvestasi balik ya, itu kira-kira bisa 10-11%. Historical ya. Tapi balik lagi, past performance tuh nggak equal future return. BCA itu bisa jadi instrumen saham BCA. S&P 500 bisa jadi instrumen juga gitu. Kalau kamu punya time horizon yang sampai 10 tahun kamu bisa tahan drawdown ya, Bitcoin 5-10% is not a bad idea.